1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Gito Wicaksono dari LRII. Kami sedang berbincang tentang teologi makan. Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami sambil makan juga boleh. Nggak kelihatan kok ya. Boleh. Tapi jangan lupa sama yang siaran. Loh, kok ujungnya nggak enak gitu. Maksudnya dengar yang siaran. Dengar yang siaran, bukan dikirim ya. Bukan. Itu juga boleh kok. Ya, kekasih Tuhan, pagi hari ini tadi kita belajar di Alkitab itu ternyata ada begitu banyak dibahas tentang makan, minum. Ini sesuatu yang kita lakukan sehari-hari dan kita ini harus melatih diri kita dalam urusan makan, karena dari situ bisa dilihat karakter kita. Bisa dilihat bagaimana kita menghargai orang, bahkan menghargai Tuhan. Pak Gito, kalau bicara makan ya, hari-hari ini kan di musim pandemi begini. Kok musim pandemi? Gak enak ya, musim tambah satu lagi pandemi. Kalau makan, kita banyak orang yang mengeluh ketika di masa pandemi begini, yang berat badannya naik. Pak Gito naik gak berat badannya? Enggak ya, puji Tuhan. Saya makan 2 kali sehari sudah melatih dirinya ya. Ada banyak orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya untuk makan, lari dari yang namanya stres, dari yang namanya bosan, dari yang namanya masalah yang harus dihadapi. Mereka larinya ke makan karena itu sesuatu yang menyenangkan bagi tubuh kita. Bahkan ada yang craving gitu ya, sampai itu istilahnya kalau nggak makan tuh gimana gitu. Nah, bagaimana kita bersikap bijak kalau ada di posisi stres? Biasanya orang stres itu ada yang makan. Dan gemuk, Pak. Nah, bagaimana itu? Ya, pertama-tama ketika manusia jatuh dalam dosa, selalu sifat dosa itu melupakan kegelisahannya di dalam diri. Maka sifat dosa itu selalu melampiaskan, melupakan. Karena ketika kita berdosa, itu ada semacam hati nurani kita sudah rusak, ya? Ada semacam feeling guilty, hati nurani kita sudah rusak ya, sehingga selalu ada kegelisahan. Dan bukannya kita membawa Tuhan masuk dalam diri kita, malah kita melarikan diri. Nah, itu namanya pelampiasan. Nah, pengkhotbah sendiri misalnya mengatakan kalau makan aja, nikmati ya. Kita harus menikmati makanan itu karena memang itu adalah anugerah Tuhan. Ya, jangan sampai kita misalnya saja karena saking rohaninya nggak mau makan dan seterusnya. Enggak, itu salah ya. Justru misalnya saja pengkhotbah. Sebentar, bagaimana dengan puasa? Nanti ya, itu kasus lain. Kasus lain ya. Kasus lain. Itu ya. Namanya kalau lagi pengen sesuatu kemudian nggak mau makan, itu namanya mogok makan ya, bukan puasa ya. Bukan puasa ya. Atau kadang-kadang mindah jam makan sebenarnya puasa itu ya. Karena puasa selalu kaitannya dengan doa. Nah, jadi misalnya saja dalam Pengkhotbah 5:17 ya, Pengkhotbah 5:17, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam jadi usaha yang dilakukan ya, dengan yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah, itu adalah bagiannya dan seterusnya. Nah, jadi memang kita disuruh menikmati makan karena apa? Karena Tuhanlah yang kasih kenikmatan itu. Tuhanlah yang rancang lidah kita nggak disekolahin loh. Bisa terasa tuh apa itu panas, apa itu manis dan seterusnya. Kita muncul begitu saja di dalam lidah kita. Memang kita sudah dilengkapi hal itu oleh Tuhan. Jadi kita memang harus menikmati makanan itu. Cuman kita yang berdosa ini adalah melampiaskan. Dan pelampiasan itu bedanya apa? Menikmati dan melampiaskan. Menikmati itu lebih kepada menghargai anugerah Tuhan. Tapi melampiaskan itu adalah untuk menutupi kekosongan hati yang berdosa tadi. Ya, bukannya bertobat dan menerima Tuhan Yesus dan seterusnya, cuman malah mencoba melupakan itu, melarikan diri. Nah, itu tadi, melampiaskan lebih kepada melarikan diri. Nah, melampiaskan itu bisa macam-macam. Bisa misalnya kita jalan-jalan. Jalan-jalan salah nggak? Saya bilang jalan-jalan salah, ya. Tetapi ada orang jalan-jalan untuk melupakan realita. Sampai akhirnya apa? Misalnya saja ke Maladewa. Wow, ya indah banget Maladewa ya. Tapi orang Maladewa liburannya kemana ya? Mereka bilang biasa aja. Biasa aja. Dia ke Alpen mungkin ya, gunung yang beres gitu ya. Orang Alpen liburannya kemana? Mungkin ke Bali gitu ya. Nah, jadi itu yang saya bilang sebagai karunia kejenuhan. Ya, Tuhan mengaruniakan kepada kita kejenuhan untuk menyadari apa itu kekekalan. Ya, supaya kita itu dengan kejenuhan itu kita sadar bahwa kita tidak pernah mungkin bisa dipuaskan dengan kesementaraan. Ya, hati kita
harus kita arahkan kepada kekekalan seperti Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Tuhan itu mengaruniakan sense of eternity, kekekalan di dalam diri kita, supaya kita mengkaitkan semua kesementaraan ini dengan kekekalan. Ya, misalnya saja kenapa kita berdoa sebelum makan? Kita berdoa sebelum makan itu sebetulnya mengkaitkan antara kekekalan dengan kekinian. Kini aku mau makan, dan makanan ini berasal dari pemilik hidup saya, yaitu Tuhan. Ya, jadi menghubungkan kekinian dengan kekekalan. Kerja juga seperti itu, ya, menikmati makan seperti itu, liburan ya seperti itu, ya, bahwa kita tidak pernah mungkin dipuaskan oleh liburan. Kita mau ke tempat yang belum pernah dikunjungi sekalipun, setelah itu kita bosan, kita bosan. Nah, makanya kebosanan, kejenuhan itu adalah karunia Allah, dan kita diajak untuk melihat kekekalan. Itulah sebabnya kepuasan sejati kita itu hanya pada Tuhan. Betul. Nah, tetapi Tuhan memang di dalam kesemantaran ini memberikan alat-alat penghiburannya kepada kita. Sarana-sarana penghiburannya kepada kita. Apa itu? Rekreasi, makan-makan, jalan-jalan, berteman, ya, hiburan, entertainment dan seterusnya, itu adalah semua adalah sarana-sarana Tuhan. Namun, tanpa kita mendasari itu di dalam relasi antara kita dengan Tuhan, maka semua itu hanya akan jadi pelampiasan, dan gak lama kemudian kita akan bosan. Udah bosan, kita akan mengeluh seumur hidup kita. Itu 40 tahun orang Israel di padang gurun, 40 tahun lihat mujizat loh. Mereka tapi lihat mengeluh, mujizat ya. itu, lihat mujizat itu terus everyday biasa. Jadi biasa, akhirnya mengeluh. Hari ini kita bisa bernafas itu miracle loh, Pak. Miracle loh, saya itu loh bisa balikin tangannya. Miracle. Sebelumnya ya? susah ya balikin tangannya. Iya. Seperti itu. Ngomong aja seperti ini, walaupun masih kadang lupa pelot-pelot sedikit gitu ya. Cuman anugerah Tuhan saya masih bisa bicara seperti ini. Saya ini 2 bulan lebih ke Sleo, kaki saya sakit. Baru terasa kalau sakit kaki yang sehat itu harus disyukuri. Betul. Setengah mati sakitnya. Kita ini emang ya manusia. Kadang-kadang kalau sudah hilang baru kita tahu ya itu berharga. Betul. Ya, manusia ini sungguh-sungguh sebetulnya kalau dipikir-pikir kita ini nggak sopan loh sama Tuhan. Betul. Banyak kita mengeluh. Nanti Tuhan seperti di kitab Malaikat, bicaramu kurang ajar terhadap aku. Makanya soal kalau makan aja, hari ini kita bisa makan aja harusnya bersyukur ya. Kadang mengeluh, aduh makan ini lagi, aduh bosan makan gitu. Padahal makan itu adalah sesuatu yang kita bisa menikmati. Coba tanya orang di rumah sakit, yang walaupun duitnya banyak hambar makanannya dan seterusnya. Nah, jadi kita harus menghargai makanan itu dari kacamata Allah. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah melihat bahwa ini adalah ekspresi syukur kita kepada Tuhan, ya, dengan kita pertama berdoa terlebih dahulu. Kedua, kita bersyukur loh bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita bukan hanya makanan, tapi yang kedua adalah karunia untuk menikmati makanan. Ya, jadi Tuhan itu mengaruniakan kepada kita. Ini juga dalam kekayaan ya. Misalnya saja kekayaan itu Tuhan kasih, tapi belum tentu loh Tuhan bisa kasih makan. Karunia untuk bisa menikmati makanan. Kekayaan itu atau makanan itu. Itu sama saja kalau kita punya duit 500 miliar di rumah, ada brankas, tapi nggak ada kuncinya. Ya. Ketika ditanya, lu punya duit berapa? Gua punya duit 500 miliar. Ya. Tapi nggak ada kuncinya. Bisa nikmati nggak? Enggak. Sama kayak gitu. Kadang-kadang kita dihukum oleh Tuhan dengan kasih berkat yang banyak, tapi nggak bisa nikmati. Kita dihukum dengan cara seperti itu. Tapi kadang-kadang orang diberkati luar biasa dengan nggak bisa makan, dengan nggak bisa, bahkan mungkin hidupnya penuh dengan kelaparan, tapi bisa menikmati Tuhan. Wow, itu indah banget loh. Ya. Itu hal yang sangat luar biasa. Bisa menikmati Tuhan itu. Anda nggak akan bisa beli di mana-mana. Yes, itu karena itu sifatnya relasional. Maka menikmati Tuhan, dan kalaupun hidup kita berakhir misalnya saja karena kelaparan, ketemu Tuhan. Kemungkinan terburuk dalam hidup ini apa sih? Orang-orang takutkan adalah mati. Tapi mati bagi kita orang percaya itu sesuatu yang indah. Itu Wahyu 14. Berbahagialah orang yang mati. Kedua, mati dalam Tuhan. Kenapa matinya dalam Tuhan? Karena hidupnya dalam Tuhan. Dan ada hidup kekal yang menanti di sana bersama Tuhan. Itu yang paling penting ya. Jangan sampai Anda hidup kekal tanpa Tuhan. Aduh, bahaya itu. Kasihan loh. Kasihan sekali itu. Gak bisa balik, Pak. Menderita selamanya ya. Menderita selamanya. Dan ingat, itu one way ticket ya. Selama kita hidup, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Salah satunya lewat makanan ini. Pak, kalau kita lebih dalam lagi ya, kalau kita harus belajar melatih diri kita soal makan, kemudian mengucap syukur untuk karunia, menikmati makanan yang
Tuhan berikan. Nah, ini bicara tentang aturan-aturan juga dalam Alkitab kan ada yang ini boleh dimakan, ini jangan, ini boleh dimakan, ini jangan. Bahkan orang Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kan aturan-aturan hukum-hukum itu diberikan. Nah, apakah itu salah satu bentuk juga kita menjaga atau melatih diri kita dalam hal makan? Karena di Perjanjian Baru Rasul Paulus bilang yang masuk itu tidak apa? Itu Tuhan Yesus yang bilang. Tuhan Yesus ya, bukan Rasul Paulus ya. Bukan yang masuk, tetapi yang keluar. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Ya, memang ini satu perdebatan yang memang sampai sekarang masih banyak perbedaan pendapat antara penafsir, terutama penafsir Perjanjian Lama. Ya, karena apa? Karena Tuhan membolehkan dan melarang tanpa alasan. Kalau misalnya jangan makan ini karena kamu nggak sehat, enak ya, gitu ya. Cuman ini jangan makan ini gitu aja. Betul. Nah, makanya, jadi kalau kita lihat prinsip yang lain di dalam Alkitab bahwa makan itu adalah berkaitan dengan karakter. Nah, jadi bagaimana membentuk karakter melalui makan. Nah, misalnya saja kalau ada aturan-aturan di dalam kitab Imamat mengenai tidak boleh makan ini dan seterusnya. Misalnya saja tidak boleh makan binatang yang bersifat amfibi. Ya, tidak boleh makan ikan yang tidak bersisik. Ya, itu kenapa? Nah, begini. Ini salah satu penjelasan yang saya dapat, ada bukunya ya, judulnya Is God a Moral Monster? Sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Paul Kopan. Nah, dia menjelaskan seperti ini. Sebetulnya Allah ini kalau pakai bahasa saya ya, kalau kita ngajar sekolah minggu kan pakai alat peraga. Ya kan, ini loh, ini Tuhan Yesus jalan di atas air pakai gambar, atau kita pakai panggung boneka dan seterusnya. Nah, dulu Tuhan mendidik bangsa Israel pakai apa? Alkitab nggak ada loh. Display PowerPoint apalagi nggak ada. Ya, terus jelasinnya pakai apa? Film juga nggak ada. Nah, apalagi ya. Ya, terus jelasinnya pakai apa? Jelasinnya pakai kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui makan. Nah, jadi sekali lagi makan dan karakter itu saling berkaitan. Kenapa tidak boleh makan hewan amfibi? Ya, ini penjelasan dari Paul Kopan begini. Penjelasannya adalah bahwa amfibi itu kan nggak jelas. Ya, dengan di darat atau di air. Lu tuh binatang darat apa ayam? Dua-duanya di yang jelas lu gitu ya. Ya nggak bisa ya, kodok suruh gitu nggak bisa ya. Tetapi dulu itu Allah menggunakan alat peraga. Jangan makan binatang seperti itu supaya kamu itu punya sikap yang jelas. Ya, ikan tidak bersisik itu kan nggak wajar. Ikan biasanya bersisik. Tidak bersisik dan tidak bersirip. Nah, begitu ya. Nah, jadi itu berarti belut misalnya kan nggak bisa. Kenapa? Sekarang kok boleh gitu ya. Nah, kalau dulu alat peraga untuk menunjukkan bahwa itu aneh kan? Ya kan? Aneh kan? Itu berkekurangan kan, harusnya bersisik tapi enggak kan? Itu semacam penanda bahwa ada yang berkekurangan. Maka kamu harus bersikap adil terhadap orang-orang yang berkekurangan. Nah, seperti itu contohnya. Bagaimana dengan medis yang hari-hari ini menemukan bahwa memang binatang-binatang yang dilarang di Perjanjian Lama itu memang unclean, atau ada penjelasan secara ilmiahnya juga, Pak? Iya, memang ada penjelasan secara ilmiah, tetapi juga tidak semua. Ya, contohnya kalau kita makan makanan yang diharamkan, tapi sekarang enggak. Kalau secukupnya B2 ternyata misalnya. Bagus juga B2 gitu ya. Itu secukupnya. Tetapi juga bukan berarti kita sembarangan. Contohnya begini, kalau di Amerika sih ya, dan juga beberapa bagian di Indonesia secara sosial, makan anjing misalnya, itu kan di barat dilarang sekali, karena itu adalah pets, itu bukan hewan untuk dimakan. Itu untuk dipelihara. Ya, walaupun memakan hewan itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-9 setelah peristiwa air bah. Itu adalah semacam ratifikasi kalau di dalam Taman Eden tidak boleh makan binatang, tapi sekarang boleh. Yesus juga makan ikan. 40 tahun orang Israel makan burung dan juga makan binatang dan seterusnya. Ya, orang Israel mempersembahkan makanan itu yang juga nanti lemak-lemaknya dimakan oleh imam dan seterusnya. Jadi boleh makan binatang. Cuma bukan berarti lalu menjadi rakus, lalu menjadi kayak misalnya di dalam Kejadian pasal yang ke-9 jangan makan dengan darahnya. Artinya hewan hidup-hidup lo nggak matikan dengan baik gitu ya, sadis misalnya dipukul apalah, pokoknya sadis seperti itu. Nah, itu jangan dimakan. Nah, jadi memang itu lebih kepada bukan makanannya, tapi lebih kepada karakter yang mengolah, yang kemudian memakannya. Nah, kenapa dulu kok nggak boleh makan katak misalnya? Sekarang nggak boleh karena dulu alat peraga. Yang itu bersifat temporary. Nah, makanya di dalam PL itu ada yang bersifat continue, ada yang bersifat discontinue. Tahu dari mana? Tahu dari Tuhan Yesus sendiri.
Ya contohnya tadi itu dalam Mbak Wayu mengatakan Matius 5 itu ya, bukan masuk yang ke mulut yang najisin orang, tapi yang keluar dari mulut. Loh, kok gitu sih gitu ya? Itu unclean kan artinya. Oh, berarti kalau orang langsung konotasinya gini, berarti kalau nggak muntah nggak apa-apa gitu. Itu kan keluar dari mulut. Padahal bukan itu maksudnya Tuhan Yesus ya. Jadi yang kita katakan itu yang menajiskan orang. Atau Rasul Paulus misalnya kalau makan persembahan berhala boleh nggak? Paulus bilang nggak apa-apa. Cuman kalau ada saudaramu yang lemah karena apa yang kamu lakukan. Betul, karena lemah imannya. Jadi itu bukan masalah makanannya, tapi masalah relasionalnya. Karena berhala tuh ada nggak sih? Berhala kan bikinan manusia. Saya bikin dewa apa ya? Dewa komputer misalnya. Ada nggak dewa komputer? Ya, dewa padi misalnya dan seterusnya. Saya persembahkan kepada dia. Pertanyaannya, emang dewa itu ada? Nggak ada, itu kan khayalan saya. Betul. Jadi saya mempersembahkan kepada siapa? Saya mempersembahkan kepada khayalan saya sendiri. Jadi makanya Rasul Paulus bilang, ya makan aja nggak apa-apa. Cuman masalahnya ada orang yang masih lemah imannya, yang kesulitan mengerti, tersandung, jangan makan. Pak, tadi berarti ketika kita makan dengan sikap yang tidak benar, bukan masalah jenis makanannya sebenarnya yang membuat berdosa, tapi sikap yang tidak benar. Ada orang berpikir bahwa ketika ya makan nggak apa-apa lah Pak, makan banyak, terlalu banyak makan. Tadi kan itu sikap yang tidak benar, dan sikap yang tidak benar tuh di hadapan Tuhan tetap dosa ya. Iya. Masalahnya begini Pak, ada orang yang memandang bahwa kalau makan makan yang berlebihan atau tidak jaga makan lah istilahnya, itu masih lebih bisa ditolerir daripada kamu merokok atau daripada kamu miras gitu ya. Bagaimana dengan hal ini? Ya pernah ada yang tanya sama saya, Pak, merokok dosa nggak? Nggak, ngerokok aja dosa. Iya. Jadi ya, jadi maksudnya kita tuh memang sejak lahir sudah berdosa. Ya makanya kita butuh pertobatan, kita butuh anugerah dari Kristus dan seterusnya. Ya karena memang kita sudah lahir sudah berdosa, kita sudah berdosa. Ya, maka ekspresi dari dosa itu apa? Ada yang salah satunya itu merokok, tapi juga ngemil kebanyakan, itu ekspresi dosa, dari dosa. Jangan kemudian saya nggak boleh ngemil, bukan itu maksudnya. Ini nggak laku yang jalan. Bukan, makanya ya bukan berarti itu, tetapi ada orang yang itu tadi. Jangan comparing dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Itu sama dosanya karena. Betul, apapun itu, workaholic, kebanyakan kerja. Itu tadi yang saya bilang bahwa. Sebentar, kebanyakan duit dosa nggak? Oh iya. Dosa juga ya. Enggak, kebanyakan duit pun dosa. Jadi begini, kita lahir sudah berdosa. Dengan yang kekurangan aslinya. Ya kita lahir sudah berdosa. Nah, ekspresi dari keberdosaan itu macam-macam. Ada yang di makanan, ada yang di harta, ada yang di relasi dan seterusnya. Itu jadi itulah sumbernya. Nah makanya manusia berdosa, dan karena keberdosaan itu maka kosong. Kekosongan itulah dia melampiaskan, mengisinya dengan apa? Ada yang dengan uang, ada yang dengan makanan, dengan jalan-jalan dan sebagainya. Maka semua hal baik ini jadi nggak karu-karuan. Karena apa? Karena dipakai atau dinikmati oleh orang yang berdosa. Ya, yang tidak mau bertobat itu tadi. Nah, maka kalau kita sudah bertobat, kita akan mengukur diri kita ya, bahwa kita, Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan, ibadah bila disertai rasa cukup itu besar manfaatnya. Memang kecukupan pengusaha dengan 3 perusahaan, dengan seorang guru misalnya mungkin berbeda, kecukupannya memang berbeda. Itu mungkin dia perlu helikopter. Kalau guru mungkin nggak perlu ya, karena helikopter nggak ada helipadnya. Nggak ada helipadnya. Mau turun di mana malah. Ya, tetapi artinya cukup itu adalah bahwa segala sesuatunya bersifat seimbang, ya, dan dia tentu saja masih bisa memuliakan Tuhan dengan hartanya. Nah, bagaimana juga dengan zaman sekarang ini yang makan ini menjadi sebuah gengsi tersendiri. Dan media sosial memberikan wadah itu, bisa gibah, apa ya namanya? orang bisa pamerkan, dan itu menjadi sebuah kelas tersendiri. Betul. Jadi sebetulnya pamer itu sendiri bukan masalah utamanya. Tadi masalah utamanya adalah dosa. Dosa lalu melampiaskan diri, mengekspresikan, bukan mengekspresikan, lebih kepada pelampiasan. Melampiaskan itu dengan apa? Nah, kalau ini dengan pamer. Yang sebetulnya apakah dia pamer makanan? Bukan hanya makanannya doang. Dia mungkin pamer mobilnya juga. Mungkin bahkan dia pamer anjingnya juga. Mungkin dia pamer kucingnya dan seterusnya. Jadi memang tukang pamer aja. Bajunya. Nah, jadi
Instagram itu sendiri misalnya gitu ya, adalah tempat untuk menunjukkan. Ingat ya bahwa kita makhluk sosial, kita bisa men-sharekan sesuatu. Saya juga punya lah Instagram itu untuk men-sharekan. Ya. Kita nggak jadul-jadul aman tuh ya. Cuman memang akhirnya itu dipakai oleh orang yang belum selesai dengan dosanya, sehingga itu tempat pamer ya. Akhirnya bahkan tempat maki-maki orang juga bisa kayak gitu ya. Sehingga tempat pamer makanan gitu ya. Tempat pamer makanan. Kok saya nggak pamer, kok saya kan cuma menginspirasi orang lain. Nah, bedanya di mana nih antara pamer makanan yang bisa kita beli, bisa kita buat dengan menginspirasi orang lain? Iya, jujur aja dengan dirinya sendiri. Lo mau pengen pamer atau pengen inspirasi, itu yang pertama ya. Yang kedua, orang yang pamer itu akan kelihatan ya dengan orang yang inspirator ya. Kayak misalnya istri saya juga ada makanannya dia di Instagram gitu ya. Untuk pamer untuk ini ya itu nggak tahu isi hatinya dia yang tahu gitu ya. Dan Tuhan juga tahu. Tuhan ya, itu ya. Yang kedua adalah isi kata-katanya. Ya, isi kata-katanya apakah betul-betul menginspirasi atau misalnya kata-kata itu adalah bersifat pamer itu tadi. Ya, jadi gua dong makan di sini. Nah, kan ada tuh ya, sekali makan tuh bisa habis berapa puluh JT gitu. Yes. Nah, itu buat apa coba? Dan juga kita melihat kondisi orang-orang di sekitar. Ingat loh, doa Bapa kami adalah Bapa kami, bukan Bapakku. Ya. Kami, semuanya, Bapa kami semuanya. Jadi kalau aku mungkin bisa makan ya, tapi kami, saudara-saudara yang lain mungkin nggak bisa makan. Sehingga pantaskah kita memamerkan kita makan makanan mahal? Saya mengatakan boleh nggak, silakan, karena orang di balik itu adalah orang yang berkreasi. Orang yang berkreasi, orang yang juga mendapatkan penghasilan dari situ, itu juga baik, kita bisa menolong mereka. Ya, tetapi bukan berarti lalu kita itu tadi jadi pamer. Hati-hati ya, karena ini beda-beda tipis dan ujiannya tuh di hati sebenarnya. Orang lain nggak ngerti ya. Bisa saja kita ngeles, oh enggak kok menginspirasi, tapi yang lainnya jadi pengen nanti. Ya, itu juga makan, itu kan juga baik kalau kita menghubungkan itu dengan restoran tempat kita makan, itu kan juga promo, itu sangat baik sekali bahkan ya kita bisa. Itu menghasilkan uang loh Pak hari-hari ini Pak. Ya, itu juga fine, why not? Kenapa tidak? Ya, mendapatkan uang itu bukan hal yang salah. Karena apa? Karena memang misalnya saja kalau kita lihat di dalam Alkitab, orang yang kerja memang layak kok mendapatkan uang. Orang yang kerja layak kok mendapatkan penghargaan yang tepat, yang pas bagi dia. Ya, nah ketika si orang itu mendapatkan uang, nah itu sikapnya terhadap Tuhan. Karena kita itu tidak pernah menjadi owner, tapi kita itu cuma manajer dari berkat Allah. Baik, kekasih Tuhan, makanan ternyata tidak sesimpel yang kita pikirkan. Dari makanan kita bisa dinilai bagaimana karakter kita, bagaimana sikap kita terhadap sesama, dan bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Silakan kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Ini ada beberapa yang sudah bergabung. Kami sesaat lagi akan menanggapi ya. Yang mau menyusul silakan telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Kami kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi.